yang pimpin doa. Ya, silakan pimpin doa sebelum kita belajar. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut Kevin. Masih berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Pak Guru minta semua berdiri dulu. Apakah ada kotoran di bawah meja kalian? Sebenarnya ada. Kalau ada, kita tolong di sini, di ruang dulu kita apa? Ya, silakan yang tidak ada, silakan untuk kembali. Terima kasih. Oke. Sekarang Pak Guru mau absen dulu ya. Oh, ini satu dulu. Ya, silakan. Ya, sekarang. Cepat. Ya. Nanti makanya. Ya, terima kasih. Oke, Pak Guru mau absen dulu ya. Yang tidak hadir. Yang tidak hadir hari ini siapa? Laki-laki ya. Nama siapa? Tadi ya cuma satu orang ya, nama Rani ya. Yang tidak. Jadi untuk Rani, alasannya Rani tidak hadir? Apakah dia apa sakit? Ada keterangan mana ketua kelas? Ada sakit? Ya. Jadi untuk Rani kita doakan semoga bisa sehat dan berkumpul kepada kita. Ya. Oke. Jadi anak sekalian, jadi untuk materi kemarin, jadi untuk menyemangat kalian semua kita yel-yel dulu ya. Oke, boleh kita yel-yel dulu. Ya, Pak Guru coba. Halo. Hai. Halo. Hai. Terima kasih banyak. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran. Kemarin sudah selesai semester 1, sekarang sudah masuk ke semester 2. Materi tentang semangat kebangkitan bangsa Indonesia pada tahun 1908. Jadi sebelum itu Pak Guru mau tanya, materi kemarin masih ada yang masih ingat? Materi kita kemarin, angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Materi yang semester kemarin, angkat tangan. Materi yang semester kemarin ya tentang perundang-undangan. Iya, terima kasih. Ada yang lain? Jadi materi kita kemarin itu tentang masalah perundang-undangan, tentang peraturan Perda. Jadi ada juga tentang masalah undang-undang dasar. Jadi itu sudah kita bahas kemarin. Ya, sekarang kita akan membahas materi tentang kondisi bangsa Indonesia pada tahun 1908. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Bapak meminta dulu 3 orang. Kita ilustrasikan dulu kita pemanggilan nasional. 3 orang sampai yang bersedia. Jadi sambil sini. Jadi satunya ya. Satu ya. Yang satunya lagi. Satunya lagi Abi. Jadi bagaimana? Coba kamu sapu. Iya. Coba kamu sapu. Iya. Sekarang kita masuk ke sampahnya. Jadi bagaimana perbandingan satu tadi yang semakin sedikit dengan yang banyak? Saya kalau sapu banyak begini, dia Oke, terima kasih. Itu jawaban lalu ya. Kita lihat apa namanya?
Ya, sekarang Pak Guru akan tampilkan videonya ya. Dari maksud dari satu lini. Perhatikan ya. Keberlangsungan kehidupan. Seperti pepatah mengatakan, bersatu kita tumbuh, bercerai kita runtuh. Kepada batang rukun yang sempurna, takkan pernah ada kekuatan dan ketahanan jika digunakan. Namun apabila berat menjadi satu kesatuan dalam ikatan yang sama, maka akan bermanfaat dan menjadi kekuatan yang tak terkatakan. Begitu juga dengan bangsa kita, tidak pun pernah menjadi hebat dan kuat jika kita berjalan masing-masing. Bersatu kita runtuh, bercerai kita runtuh. Tujuan pembelajaran kita yang kita akan laksanakan pada pagi hari ini di peserta didik mampu menunjukkan sikap berdoa. Tadi kita sudah berdoa kan? Nah, kita sudah berdoa. Jadi awal pembelajaran selalu harus menunjukkan sikap disiplin. Jadi nanti bagaimana kita sebagai siswa disiplin dalam pembelajaran kita. Jadi nanti Pak Guru akan menilai. Jadi dari sikap bagaimana kita punya keterampilan. Di situ penilaiannya. Bagaimana kita punya sikap disiplin sikapnya kita di dalam pembelajaran ini. Ya. Ini LKPD, tulis namanya, cermati. Jadi di sini semua tujuan pembelajaran kita tentang masalah kondisi bangsa Indonesia. Jadi perhatikan gambarnya. Jadi seperti apa gambar ini? Nah, ini gambarnya seperti apa? Oh ini begini tangan. Nah. Oke lanjut next. Gambarnya kelihatan kan? Ya. Next. Ini gambar apa? Ini orang-orang kaya. Bos. Next. Nah, ini kerja sama-sama ini seperti apa ini? Oke lanjut next. Nah, ini ada bos ini pernah main di sinetron tidak ini? Tetap. Kemudian perhatikan semua. Oke. Itulah gambar tentang masa sebelum kondisi bangsa Indonesia. Jadi dengan pendapat kalian tentang gambar yang Pak Guru tampilkan tadi seperti apa? Dari gambar yang Pak Guru tampilkan, apa pendapat kalian tentang gambar ini? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Silakan. Jangan malu-malu nak. Ya sini kita mulai belajar. Ya. Jangan malu sabar. Angkat tangan. Bagaimana kondisi gambar-gambar ini yang Pak Guru tampilkan tadi? Ya, silakan. Ada yang berani? Katakan. Ya silakan. Ya. Kondisi bangsa Indonesia dikerjakan secara paksa. Bagus. Apa lagi ada yang lain? Abdi bagaimana? Bagaimana kondisinya? Kan kalian simak tadi gambarnya. Ya silakan. Menceritakan kondisi bangsa Indonesia. Iya. Bagus, ada lagi yang lain? Silakan. Ada? Dari gambar yang Bapak tampilkan, ada yang bisa sampaikan apa makna dari gambar ini? Oke? Jadi makna atau pendapat dari gambar-gambar ini, kesimpulannya yaitu gambar tersebut menceritakan tentang kondisi atau keadaan rakyat Indonesia di bawah penindasan penjajah. Bagaimana penjajah waktu itu? Bagaimana penjajah pada waktu itu dengan sekarang?
luar biasa. Kita dipaksa kerja keras. Jadi kita punya orang-orang tua dulu, luar biasa. Bagaimana dengan kondisi bangsa Indonesia? Belum tahu, ada yang belum tahu membaca. Itu jangan. Terutama pada zaman Belanda. Jadi kurun waktu Belanda menjajah bangsa Indonesia berapa tahun? Iya, 350 tahun. Berarti ada sekitar berapa abad itu? 3,5 abad, berarti 350. Jadi bangsa Eropa yang menjajah bangsa Indonesia yang paling lama itu bangsa Belanda. Ada beberapa bangsa Eropa yang menjajah bangsa Indonesia maka tapi yang paling lama itu bangsa Belanda yang sudah berapa semua rempah-rempah bangsa Indonesia yang ada di. Jadi bangsa Indonesia dulu pada kondisi itu, ini bukan yang namanya negara ya, itu belum negara. Kita bangsa Indonesia itu belum negara, baru dikatakan bangsa belum diakui oleh negara-negara lain. Jadi persatuan Indonesia waktu tahun itu dia masih bersistem daerah, sistem daerah belum negara. Karena jadi sistem daerah baru juga kondisi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu pada masa itu manusianya belum pandai membaca, ya, belum tahu yang namanya berpolitik, cuman seperti itu yang bisa diadu domba saja, bisa diadu domba. Ini seperti kerajaan-kerajaan kemarin Majapahit. Jadi bangsa Indonesia itu dijajah oleh Belanda dengan cara seperti itu. Jadi mereka tidak diberikan pendidikan. Nanti di tahun 1900 setelah 08 baru ada yang namanya pendidikan. Ini yang kita bahas selanjutnya. Oke, jadi Bapak akan menampilkan video, ya, video tentang kondisi bangsa Indonesia. Jadi di sini video ini menyangkut nanti tentang kita punya materi permainan kita, yaitu kartu berpasangan. Jadi harus dicermati baik-baik dengan apa yang Pak Guru tampilkan sebentar, ya. Paham ini? Paham? Jadi dicermati videonya baik-baik. Halo guys, balik lagi pada pembelajaran PPKN. Nah, di semester 2 ini kita sudah memasuki materi bab 4, yaitu Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Untuk hari ini, materi yang akan kita bahas adalah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Diawali dengan pertanyaan, tanggal berapakah bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan mengapa? Nah, di situ tanggal berapakah Hari Kebangkitan Nasional, kan? Jadi tanggal 20 Mei. 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional. Jadi di situ Hari Kebangkitan Nasional oleh Budi Utomo. Oke, lanjut. Sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Secara umum, kondisi bangsa Indonesia pada saat itu telah terjadi penjajahan dan perlawanan. Adapun bangsa Barat yang pernah menjajah Indonesia adalah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Dari keempat negara tersebut, yang paling lama menjajah Indonesia adalah Belanda. Tanggapan Di situ kan, yang Bapak sampaikan tadi. Jadi negara yang paling lama menjajah Indonesia adalah negara dari Belanda. Jadi ada 4 negara di situ. Jadi ada 4 negara. Yang pertama Portugis, Belanda, Spanyol, baru Inggris. Jadi 4 negara Eropa yang menjajah bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Gitu. Jadi harus perhatikan, ya. Itu 4 negara. Dalam dalam menjajah Indonesia diawali oleh VOC, yang kedua Republik Batak, dan yang ketiga pemerintah kolonial Belanda. Nah, di sini ada 3. Jadi ada 3 Belanda yang menjajah di Indonesia. Yang pertama itu VOC. Pada tahun berapa di situ VOC masuk? 1600. 1602. Biasa ini berarti perbandingannya berarti ada lagi 200 tahun yang lalu sebelum tahun 1908. Jadi bangsa Indonesia dijajah oleh negara Belanda itu yang awal-awal masuknya itu oleh negara oleh VOC. Jadi VOC dengan Republik Batak. Oke, lanjut lagi. Pada masa penjajahan VOC terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan, antara lain politik adu domba,
ini kebijakan VOC. Nah, kebijakan VOC waktu menjaga bangsa Indonesia. Berarti ada lomba, the fight and impact. Nah, situ lomba yang bagus yang dengan tadi itu. Jadi bangsa Indonesia itu belum terlalu paham, ya. Belum terlalu pintar, ada yang masih buta huruf. Jadi tidak tahu apa-apa kita bangsa Indonesia itu. Waktu masih pada daerah. Terus ada kebijakan lagi VOC itu monopoli perdagangan. Nah, monopoli perdagangan bagaimana? Jadi rempah-rempah yang ada di Indonesia dipaksakan oleh semua bangsa Indonesia. Jadi bangsa Belanda yang mengambil semua hasil rempah-rempah bangsa Indonesia. Terus pajak yang tinggi, seperti kita kan contoh motor kan, nah, motor itu memiliki pajaknya. Jadi kita motor itu memiliki pajak. Jadi barang siapa yang tidak membayar pajak berarti kena denda. Jadi bangsa Indonesia pada waktu itu pajak hasil buminya luar biasa. Jadi hasil pajaknya itu diambil oleh bangsa Belanda melalui VOC. Jadi disitulah bangsa Indonesia istilahnya miskin, ya. Jadi tidak tidak memiliki harta. Jadi habis semua diambil oleh bangsa Belanda pada waktu itu. Oke, lanjut lagi. Sedangkan pada masa pemerintah Belanda yang mengintegrasi mengeluarkan kebijakan pembangunan jalan raya pos dari Anyer sampai Panambang dengan mempekerjakan rakyat Indonesia untuk kerja rodi. Eksploitasi sumber daya alam dan manusia terus dilakukan oleh Belanda, salah satunya melalui kebijakan sistem tanah paksa atau Kulturstelsel. Kebijakan ini diprakarsai oleh Johannes van den Bos. Masyarakat Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman komunitas ekspor guna mengisi kekosongan kas Belanda. Puncak penderitaan rakyat Indonesia ditandai dengan melakukan perlawanan di berbagai daerah. Beberapa pemimpin perlawanan seperti Sultan Hasanuddin, Sultan Agung Tirtayasa, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura, Ini ambil satu saja ya. Satu saja, jangan dilihat, tidak boleh. Nah, silakan. Berapa itu? 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalkan sebelah kiri. Kita semua berdiri. Silakan. Yang sebelah sini masih kis. Ya, kis. Berbaris kis. Semuanya ke sana. Yang orang ini ya, berbaris kis. Menghadapan. Ya, menghadapan. Ya, nah. Sudah dilihat semua. Jadi Pak Guru nanti akan memberikan waktu paling lama berapa? Rumusnya berapa? Menit. 5. Jadi mencari jawabannya di mana dulu? Jangan dulu lah, saling kode ini apa tadi ya? Perhatikan, kau usah ditanya teman-teman yang masing-masing punya kartu kan? Masing-masing punya kartu. Nah, jadi masing-masing punya kartu. Jawabannya juga cari ke sebelah kanannya Pak Guru. Jangan dulu. Oke, siap semua? Baca semua, baca baik-baik. Pertanyaannya, jawabannya. Ya, mulai sekarang perlihatkan. Ya, silakan cari jawabannya. Perhatian, halo. Hai. Perhatian, ini yang lain sudah jawab, sudah. Nah, pegang saja, mana kotaknya. Masih ada yang belum ter. Ya kan, pegang saja sendiri.
Sudah? Sudah ketemu semua jawabannya? Sudah ketemu pasangannya? Oke, yang pertama. Benar. Betul? Apa pertanyaannya tadi? Yang menjajah bangsa Indonesia pertama bangsa Oke, silakan dulu. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua. Tanggal berapakah peringatan kemerdekaan nasional? Tanggal 20 Mei. Jadi peringatan kemerdekaan nasional itu pada tanggal 20 Mei. Kita harus ingat ya, tanggal 20 Mei kebangkitan nasional. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ya ini. Mana ini? Yang jawabnya dikasih itulah yang di yang fungsi tipnya. Oke, silakan, terima kasih. Yang kedua. Buku bangsa Indonesia dalam bangsa Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Yang ya. Silakan. Masa jawabannya dulu, pertanyaannya dulu. Bangsa Belanda yang menjajah bangsa Indonesia apa bangsa semua? Halo. Yang menjajah bangsa Indonesia? Yang menjajah bangsa Indonesia berapa negara? Oke, silakan. Berarti paham semua ya? Oh, jadi lanjut. Sabar. Iya, terima kasih. Yang kedua terakhir. Jawabannya? Iya, terima kasih. Yang terakhir pertanyaannya. Mudah jawabannya terakhir dia. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu, bos. Iya, terima kasih. Berarti sudah paham semua. Alhamdulillah, pembelajaran kita tadi ini yang sekarang kita tampilkan semua, ternyata kalian sudah memahami, ya, memahami bagaimana kondisi dampak positifnya. Ada soal, ya. Ada soalnya itu. Ya kan, soalnya di situ diisi, ya. Silakan diisi soalnya, dijawab di LKPD. Jadi soal-soal ini menyangkut tentang materi-materi tadi. Nah, itulah gunanya kita tadi saling sukakan pemainnya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, ada yang ditanyakan? Oh. Tadi sudah ada kan, nah itu yang paling lama siapa? Kalau ada yang belum paham, tanyakan.
sudah semua jelas. Sekarang kita kerjakan soal-soalnya. Masing-masing kesimpulannya sudah benar semua ya, sudah bagus. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini, yakni yang pertama. Nah, yang pertama itu bagaimana kondisi bangsa sebelum tahun 1908 itu rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Bangsa Belanda berapa tahun memang yang terjadi kan 350 tahun. Selanjutnya kemiskinan dan kebodohan merupakan bentuk penderitaan yang dialami oleh rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Benar semua ya, sudah bagus. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini, yakni yang pertama. Nah, yang pertama itu bagaimana kondisi bangsa sebelum tahun 1908 itu rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Bangsa Belanda berapa tahun memang yang menjadi kan 350 tahun. Selanjutnya kemiskinan dan kebodohan merupakan bentuk penderitaan yang dialami oleh rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Terus lanjut baca penderitaan oleh perbuatan kaum penjajah, terutama yang dilakukan oleh bangsa. Nah, lanjut lagi bangsa Belanda adalah bangsa Barat. Nah, itu 350 tahun. Terus selanjutnya penderitaan tersebut mencapai puncaknya dan melanjutkan. Oke, lanjut next, kesimpulan perlawanan bangsa Indonesia. Oke, itulah tadi kesimpulan dari materi kita. Jadi rakyat mengalami penderitaan yang cukup panjang dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, yang pertama itu bangsa Belanda. Oke, sekarang kita masuk ke redaksi. Sekarang Pak Guru punya post-it. Sudah pernah main begini kan? Ya? Sudah pernah? Sekarang Pak Guru bagikan. Jadi ini post-it. Kamu tuliskan perasaannya kamu selama pembelajaran PPKN tentang kondisi bangsa Indonesia pada tahun 1908. Jadi sini kamu tuliskan apakah itu berbentuk emotka. Nah, silakan. Tulis, jangan lupa tulis namanya. Yang sudah dapat langsung tulis. Jangan terbalik, tempelannya dia tempelannya taruh di atas ya. Jangan kamu tempelan terbalik. Lihat remnya. Dan lainnya itu ya. Tulis. Perasaannya kamu belajar bersama Pak Guru. Baiklah. Satu kata saja, satu kata. Senang, gembira, sedih kenapa sedih? Sudah semua kan? Ya, silakan. Tak usah panjang-panjang, kan kamu sudah kesimpulan. Tak usah itu emot, kamu pernah mau WA atau bagaimana emot atau sedih, malu, mukanya matanya bagaimana? Tak usah itu. Tak usah panjang ditulis.
Bilang senang, gembira, kasih itu. Kau usah buat rangkaian karangan. Udah. Jangan lupa tulis namanya. Jangan lupa tulis namanya. Silakan dulu. Ya, yang lain. Silakan. Perasaannya saja. Ungkapkan perasaan kalian. Saya perlu senang. Saya malas perlu. Ya, silakan atur sesuai warnanya. Pelan-pelan. Iya. Begitu ya, semua sudah paham kan? Jadi untuk berikutnya, kita di pertemuan berikutnya, yakni materi tentang Rintis Kebangkitan Nasional dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini sudah mulai dari awal tahun 1600-an. Nah, di sini mulai Rintis Kebangkitan Nasional, mulai dikembangkan bagaimana menjadi bukti bangsa Indonesia. Jadi kamu harus pelajari sebelum kita ketemu. Ya, terima kasih. Oke, sampai di situ pelajaran kita. Insyaallah pertemuan berikutnya kita ketemu lagi. Jadi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.